Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proyek hukum Kirchhoff 2. Saya Apis Intan Ayu Anjarwati, NIM 032. Saya Nadia Aurelia Ramadhani, NIM 026. Saya Dinda Septia Nursanika, NIM 024. Saya Samita Seminulagi, NIM 052. Saya Raden, NIM 042. Saya Sabina Nairobi, NIM 051. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan dari rangkaian listrik. Yang pertama ada baterai, yang kedua ada saklar, kemudian yang ketiga ada kabel, yang keempat ada fitting, yang kelima ada bola lampu itu sendiri. Berikut fungsinya akan saya jelaskan. Yang pertama adalah baterai. Baterai berfungsi untuk sebagai sumber arus listrik. Yang kedua yaitu adanya kabel. Kabel untuk menghantarkan arus listrik kepada sumber listrik. Kemudian ada fitting. Fitting berfungsi untuk sebagai tempat dudukan lampu. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada bola lampu sebagai sumber cahaya. Kemudian ada saklar. Saklar berfungsi untuk pemutus atau penyambung arus listrik dari kabel ke sumber arus listriknya. Baik, kelompok 4 menjelaskan tentang materi hukum Kirchhoff 2. Pengertian dari hukum Kirchhoff 2 adalah prinsip dasar dalam teori rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa jumlah dari beda potensial ketegangan dalam suatu blok tertutup dalam rangkaian listrik adalah 0. Ini mengacu pada konvensi listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Rangkaian listrik campuran mengacu pada penggunaan komponen-komponen listrik seperti resistor, kapasitor, dan induktor dalam satu rangkaian. Ciri-ciri khasnya melibatkan respons yang kompleks terhadap sinyal listrik, tergantung pada bagaimana komponen-komponen tersebut diatur dan dihubungkan satu sama lain dalam sebuah rangkaian. Seringkali rangkaian campuran memiliki sifat-sifat unik seperti respons frekuensi yang berbeda-beda terhadap sinyal, serta kemampuan untuk menyaring atau memodulasi sinyal dalam cara yang spesifik. Kemungkinan besar perbandingan kecerahan antara satu baterai dan dua baterai itu tergantung pada cara baterai yang telah dihubungkan. Jika kedua baterai seperti yang di sini ini secara seri, maka tegangan totalnya akan meningkat sehingga lampu akan lebih terang. Dan jika sebaliknya, jika dihubungkan secara paralel, tegangan tetap, tetapi kapasitas harus meningkat, yang mungkin juga membuat lampu itu lebih terang. Perbedaan ini terkait dengan konfigurasi dan hubungan antar baterainya. Contoh penggunaan aliran listrik campuran dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menggunakan listrik dari pembangkit listrik, tenaga listrik, sumber energi terbarukan seperti panel surya, dan mungkin juga baterai penyimpanan energi. Penggunaan campuran ini dapat memberikan keberlanjutan, efisiensi, dan dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari pembangkit listrik konvensional. Udah. Kesimpulan dari Kirchhoff 2, hukum 1 Kirchhoff telah terbukti bahwa jumlah kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar, dan hukum 2 Kirchhoff telah terbukti bahwa tegangan total yang mengelilingi lintasan tertutup sama dengan 0. Kedua hukum ini terbukti pada semua rangkaian yang digunakan pada percobaan ini, yaitu rangkaian paralel, rangkaian campuran, dan rangkaian tertutup dua lob. Hukum Kirchhoff pada dasarnya membahas tentang konduksi listrik yang berkaitan dengan hukum konservasi energi. Dengan begitu, hukum Kirchhoff sangat penting dipelajari sebagai dasar untuk memahami arus dan tegangan dalam rangkaian listrik, terutama rangkaian listrik tertutup. Terima kasih. Jadi karena rangkaian listriknya sudah kami rangkai pada pertemuan sebelumnya, jadi hari ini kami akan mempraktekkan bagaimana jalannya alur listrik ini. Langsung aja ya. Pertama kita membutuhkan baterai, yang 2 baterai dan 1 baterai, jadi totalnya jadi 3. Kemudian ada 3 bola lampu. Di
Di sini sudah tersedia fittingnya ada 3 sesuai dengan jumlah lampu. Saklarnya 2 untuk 1 baterai dan 2 baterai. Di sini saklar sudah kami pasang pada pertemuan sebelumnya juga. Sekarang kita akan memasangkan dan mempraktikkan arus listrik sebenarnya seperti apa. Ibu salah satu kayaknya. Iya. Biasa kok. Itu juga lampu. Kita ini. Hilang. Aku udah dipasang. Aku suruh cek ini. Ini itu, kayaknya ya. Terus apinya tolong cariin. Ya. Tolong cari. Yang itu. Cariin sedikit ya. Kayak nempel. Ya. Terus baterainya itu. Ditempelin. Enggak sama sih. Lampunya ya. Jadi polkadot. Itu contoh alat peraga dari hukum Kirchhoff 2. Ini ada penjelasan tentang hukum Kirchhoff. Terus ini ada lampu, ini ada baterai, 2 ini saklar. Bisa dilihat nggak? Bisa. Ini nyala, kenapa? Tidak seperti ini karena ini itu dia baterainya cuma 1, makanya dia lebih kayak nggak kayak itu. Ini mati. Sudah. Nah ini lebih terang kenapa? Karena ini sebenarnya 2. Rangkaiannya itu ini ke sini dulu, terus ke sini dari baterai, dari saklar. Baterai kan nyambung ke saklar, terus habis itu ke lampu ini, ke sini, ke lampu pertama ini, terus kemudian dia mengalir ke lampu kedua, habis itu dialirkan lagi ke lampu ketiga, baru ke baterai dan saklar yang kedua ini. Kalau ini berkesinambungan langsung ke tengah, dari bawah ini ya belum digambar soalnya begini. Itu teman-teman. Apakah sudah jelas? Mohon diulangi.